Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu petang ini kita bisa bersama-sama thalabul ilm, mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita, langkah kaki kita dari rumah menuju Masjid Al-Badar ini semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya apa yang ingin saya sampaikan berbeda dengan tema yang sudah tersebar. Pertama, karena ini menyikapi persoalan penting, maka saya harus ubah dengan secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya. Karena ini ada kaitannya dengan kita sebagai muslim. Saudara-saudara sekalian, Al-Quranul Karim sebagaimana yang tadi saya kutip termaktub dalam surah Al-Baqarah, yakni surah yang kedua, ayat yang ke-30 disebutkan secara jelas kalau diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala, dan ingatlah tatkala telah berkata Rabbuka, Tuhanmu, lil malaikah, kepada para malaikat, inni, sesungguhnya aku, ja'ilun, akan menjadikan fil ardi, di muka bumi, khalifah, seorang khalifah. Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di bumi itu may yufsidu fiha, makhluk yang akan membuat kerusakan di bumi itu, wa yasfikud dima', dan mereka akan menumpahkan darah. Wa nahnu, dan kami, nusabbih, senantiasa bertasbih, bihamdika, dan sekaligus memuji engkau, wa nuqaddisulak, dan selalu menguduskan engkau. Qala, telah berkata Allah, inni, sesungguhnya aku, a'lamu,
lebih mengetahui ma atas apa la ta'lamun yang tidak kalian ketahui. Ini arti harfiah dari ayat ini. Bapak Ibu sekalian, ayat ini memberikan peringatan kepada kita sebelum penciptaan makhluk yang dalam ayat ini disebut dengan istilah man. Para malaikat sudah memberikan semacam warning dalam tanda kutip. Kalau saya sebut warning, kira-kira paham ya? Peringatan kalau bahasa kita. Kalau kita cermati, bahasa Quran itu detail. Karena apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, kana yakunu saufa yakunu, semua dalam ilmunya Allah. Jadi apapun yang akan terjadi, yang sedang terjadi, atau yang telah terjadi, Allah tahu. Itulah sebabnya Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui atas apa yang kalian tidak semua ketahui. Ini adalah ucapan Allah kepada hambanya yang sangat qarib, hambanya yang sangat dekat dengan Allah, yakni para malaikat itu sendiri. Tapi kenapa para malaikat semacam memberikan warning dan mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan man, ini sesuatu yang aneh. Malaikat menggunakan ungkapan man. Man dengan ma itu beda. Kalau ma itu menunjuk pada benda-benda mati dan sekaligus benda hidup tapi animal. Perhatikan nih, ini bahasa Quran. Ketika disebut istilah ma, itu menunjuk pada benda mati. Meja, kursi, apapun itu disebut ma. Termasuk kucing, cat, kitun, atau kalb, anjing, itu benda hidup, tapi disebut ma. Sedangkan yang disebutkan malaikat dalam Quran ini tidak disebut ma, tapi menyebutnya dengan sebutan man. Man berarti ini sesuatu yang spektakuler, padahal makhluknya belum diciptakan. Tapi para malaikat paham dengan redaksi yang Allah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan makhluk di muka bumi yang berperan sebagai khalifah. Khalifah secara harfiah itu artinya pengganti. Pengganti siapa di sini? Pengganti yang di sini yang dimaksud kalau kita baca kitab-kitab tafsir adalah pengganti Allah Azza wa Jalla. Jadi makhluk ini nanti karakternya sebetulnya mewakili Allah. Karakternya. Saya sebutkan pelan-pelan supaya paham, tapi jangan terlalu serius ya. Berarti ini makhluk yang dahsyat. Karena menggunakan redaksi man. Makanya kalau kita disebut dalam redaksi hadis, marrabbuka. Marrabbuka, tulisannya man rabbuka, bukan ma rabbuka. Berarti Allah juga disebut dengan man. Sedangkan pengganti Allah juga disebut dengan man. Ini bahasa yang tajam. Itulah sebabnya ketika Allah menggunakan redaksi kata khalifah,
Saya ulangi lagi. Ketika Allah menggunakan redaksi kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah. Kalau disebut seorang, bayangan kita kemana? Manusia. Padahal di sini belum tentu. Di sini menggunakan istilah khalifah, hanya pengganti saja, pengganti. Tapi malaikat paham di sini yang dimaksud pasti penggantinya dia. Tapi hanya mengurusi bumi, bukan mengurusi semesta, jagat semesta. Allah mengurusi jagat semesta, menata semua dengan rapi, mencipta dengan rapi, punya tujuan yang jelas. Kesempurnaan semesta ini ditata oleh Dia yang Maha Mutlak, Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian mempercayakan pemeliharaan sebagian ciptaan ini khusus di bumi, maka Allah menyebutnya dengan sebutan khalifah. Dari situlah para malaikat nyanda. Apa itu bahasa Jawa nyanda? Paham? Ngeh. Tahu kalau saya sebut ngeh? Berarti ini pengganti bukan sembarangan. Ini pengganti Dia yang Maha Mutlak untuk mengelola bumi. Itulah sebabnya para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan di bumi itu saya nggak terjemahkan. Kalau saya sebutkan seorang, langsung menyebut manusia kan? Man yufsidu fiha, makhluk yang akan membuat fasad di bumi, wa yasfikud dima, dan makhluk itu akan menumpahkan ad-dima. Arti harfiah ad-dima itu artinya darah-darah. Kalau bentuk tunggalnya itu dam, bentuk jamaknya ad-dima. Jadi kalau darah-darah berarti banyak. Kalau disebut dam itu satu. Karena istilah dima diambil dari kata dam. Pertanyaannya, makhluk yang akan menumpahkan darah, malaikat sudah tahu belum? Belum. Allah belum ciptakan makhluk itu. Dan Allah belum sebutkan siapa namanya. Tapi kenapa rahasia itu sudah terbongkar? Para malaikat itu makhluk yang cerdas. Para malaikat itu seperti Mossad. Supaya nggak tegang ya. Para malaikat itu seperti Mossad. Saya nggak tahu di sini ada nggak sebagian Mossad, saya juga nggak tahu. Malaikat itu makhluk yang cerdas. Sebelum makhluk itu diciptakan, sebelum makhluk itu diberi nama, sebelum makhluk itu dipercayakan amanahnya di muka bumi, Dia sudah menyebutkan kata kunci wa yasfikud dima, menumpahkan darah. Kemudian nanti setelah terjadi dialog, Allah berkata apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullah. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama. Setelah makhluk diciptakan baru dikasih nama. Ternyata sebelum makhluk ini diciptakan, sebelum makhluk ini punya nama, yakni nama Adam, sudah diketahui oleh malaikat. Dam hurufnya cuma 2, dal, mim. Makhluk ini ternyata namanya alif, dal, mim. Bedanya cuma berapa huruf? Cuma 1 huruf. Bahasa Quran itu detil. Dal, mim. Artinya darah. Makhluk itu bernama alif,
Dal mim. Adam. Sampai segitunya Quran. Berarti ini makhluk biasa atau makhluk sembarangan? Ini bukan sembarang makhluk. Makanya Allah Subhanahu wa taala paham betul. Meskipun ada sesuatu yang menurut perspektif para malaikat itu negatif, tetapi Allah menjamin di balik sesuatu yang secara kasat mata itu negatif, Allah memberikan sesuatu yang dahsyat. Apa itu? Ilm. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi ilm. Apa itu ilm? Pengetahuan. Pengetahuan itu bukan sesuatu yang sempit maknanya. Pengetahuan itu sesuatu yang luar biasa. Ini kaitannya dengan arsitek. Allah itu sebagai penguasa segala sesuatu. Dia adalah arsitek alam semesta. Dan ilmu yang berkaitan dengan itu dipercayakan kepada hambanya Adam, dan dia akan menjadi arsitek di muka bumi ini. Itulah sebabnya kita bisa lihat sekarang. Ini bagaimana ceritanya bisa jadi kayak begini. Dari mana? Ini. Bagaimana puncak gunung tertinggi dibangun sebuah bangunan besar di China yang menurut kita itu sangat impossible, tapi ternyata sekarang sudah tidak impossible lagi. Benda yang sebetulnya berat sekali, sampai kan sering naik pesawat toh, itu berapa ton itu besi, tapi ternyata bisa sampai ke sono. Bayangkan, itulah dahsyatnya ilmu. Dahsyatnya ilmu yang Allah percayakan kepada Adam. Tapi yang menjadi masalah adalah ini. Kenapa para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha? Membuat fasad. Fasad itu tidak bisa digandengkan dengan ilmu. Sebetulnya, ya. Tapi masalahnya banyak. Kalau kita tidak paham, ilmu itu sebetulnya netral. Tapi karena ilmu itu netral, manusia itu punya karakter yang kadang positif, kadang negatif. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu untuk merusak itu betul-betul sudah menguasai, maka kehancuran dunia terjadi. Dan ini yang terus diwaspadai. Makanya kita harus mengedepankan yang positif, bukan mengedepankan yang negatif. Dan inilah seharusnya yang menjadi pikiran kita bersama, yang sudah diingatkan oleh para malaikat sejak awal. Tapi yang namanya peradaban itu silih berganti. Sesuatu yang positif kadang bertarung dengan yang negatif, terus menerus begitu. Nah, sekarang sudah kita lihat bagaimana situasi yang sekarang kita sebagai seorang muslim ini bersikap. Karena saya khawatir kita memiliki pandangan yang tidak serius. Kita memiliki pandangan yang salah. Bahwa agama ini turun di muka bumi untuk membimbing manusia agar ilmu itu dimanfaatkan dalam makna positif, bukan dalam makna negatif. Saya ulangi lagi. Agama ini turun di muka bumi, dibawa oleh para nabi, risalah para nabi, tujuannya untuk membimbing manusia supaya tidak terjerumus pada fasad ini. Sekali tergelincir pada fasad, berbahaya. Nah, itulah sebabnya diingatkan oleh malaikat ini. Ada sesuatu yang menarik ketika menggunakan ungkapan kata ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat fasad di bumi? Ternyata redaksi ini diulang kembali di dalam surah Al-Isra.
Surah Al-Isra itu nama lainnya adalah surah Bani Israel. Jadi surah Bani Israel atau surah Al-Isra, surah urutan ke-17 ayatnya panjang. Cuma di sini ada redaksi menarik di sini. Ada ungkapan yang disebut la tufsidunna fil ardi marratain. Engkau akan membuat, bukan engkau satu orang, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi marratain, 2 kali. Jadi orang-orang Bani Israel ini telah melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali. Sekarang sudah berapa kali? Udah berkali-kali. Ya. Jadi kita baru paham ternyata apa arti dari fasad itu. Fasad itu luar biasa dampaknya. Ikuti apa yang terjadi sekarang. Bagaimana yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Tidak ada satupun orang yang berani untuk membelanya. Orang-orang Arab yang kaya-kaya, punya negara Bahrain, punya negara Kuwait, punya negara Uni Emirat Arab, negara-negara kaya. Tapi coba perhatikan, mereka bisa berbicara apa, bisa berbuat apa tentang Palestina. Ini lepas dari persoalan agama ya, ini bicara kemanusiaan dulu. Kalau kita perhatikan, selama ini yang namanya negara Palestina itu sepertinya sulit nggak dihancurkan. Sulit, sangat tidak mungkin Tel Aviv, kemudian Beersheba, kemudian Hebron dan lain sebagainya itu tidak porak-poranda, sangat tidak mungkin. Kenapa? Mereka percaya betul bahwa kubah drum itu tidak mungkin bisa ditembus. Karena begitu pedenya dia. Karena karakter Bani Israel itu apa? Sombong, merasa paling ini, merasa paling itu. Ini kesombongan luar biasa. Dan kita bisa tahu ketika dulu ya berkali-kali Hamas menerjang wilayah Israel, tidak bisa tembus kan? Nggak ada yang tembus. Jadi mereka melihat seperti bola api, melihatnya seperti mainan saja. Wah, hanya sorak-sorak huri aja, nggak mungkin bisa tembus, nggak mungkin. Tapi di situ orang-orang dari luar, orang-orang Zionis dari Eropa masuk semua ke wilayah Palestina. Sampai orang Palestina itu terlalu sesak, nggak mungkin, harus dikeluarkan, diusir, ya kan? Diusir, tanahnya dirampas, dan tidak ada seorang pun yang bisa bela. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu negara pun yang bisa bela. Paling banter hanya perang diplomasi, tidak sampai pada aksi. Bayangkan, Kuwait di bawah kaki Amerika, Bahrain di bawah kaki Amerika, Saudi di bawah kaki Amerika, Yordania di bawah kaki Amerika, Mesir di bawah kaki Amerika. Perhatikan yang kemarin, semua yang mereka yakin akan menjadi warga negara Israel, ya akhirnya sekarang sudah nggak mau lagi jadi warga negara Israel. Sampai ada statement dari Rabi besar kemarin, dari komunitas Haredi, bila tidak ada jaminan dari negara Israel, sekarang cabut warga negaraan, kembali negara asal. Coba bayangkan, kalau sudah kembali ke negara asal, berarti syarat untuk menjadi negara tidak sah. Karena syaratnya negara apa? Harus ada warga negara. Jadi mereka kembali karena apa? Tidak jaminan. Di situ hidup aman. Karena apa? Sudah kejatuhan bom dari mana itu? Dari orang Arya. Iran itu Aryan. Kalau disebut orang Iran, Aryan,
ini intelektualnya tinggi. Lepas dari asal agama ya. Jadi ini adalah bukti bahwa orang-orang Israel sangat membaca. Kenapa? Karena di dalam kitab sucinya sendiri, kitab suci Bible itu, yang justru memberikan perlindungan saat bait suci dihancurkan, itu orang-orang Persia dulu. Jadi tidak ada cerita Israel pada masa sebelum Islam maksudnya ya, itu pernah berperang dengan Persia, nggak pernah. Justru malah diberikan suaka politik dengan Persia. Bahkan nabi-nabi diutus di kalangan mereka lahir di Persia. Jadi itu sebuah bukti bahwa mereka itu sangat-sangat minder, warder, high complex. Kalau saya sebut begini paham maksudnya? Minder, warder, high complex. Kenapa? Ketika membaca kitab sucinya sendiri, tidak ada cerita orang Israel bisa mengalahkan Persia, nggak ada ceritanya. Apalagi zaman sekarang, mungkin mereka itu sudah semakin ketakutan. Jadi secara psikologi terganggu. Dan mudah-mudahan ini wasilah saja ya. Barangkali apakah betul nanti kita bisa melihat masa depan Palestina ke depan. Kita tidak tahu. Kita nggak tahu. Ada dua skenario. Kalau seandainya ini semua negara-negara Timur Tengah betul-betul komitmen 100%, bukan sandiwara, komitmen 100%, kemungkinan besar Palestina merdeka. Kenapa? Orang-orang Palestina yang sudah mengungsi dulu itu harus kembali ke Palestina. Kenapa? Yang sudah di sono udah pergi. Tahu maksudnya? Orang-orang Zionis yang dari Eropa kan sudah pergi. Sekarang giliran orang-orang Palestina yang pergi dulu diusir kembali. Itu kalau skenario pertama. Tapi kalau skenario kedua, ini yang bahaya. Bahayanya apa? Mudah-mudahan tidak terjadi. Kenapa? Kalau sudah tertekan tombol perang antar kubu, bahaya itu. Tapi mudah-mudahan prediksi saya enggak. Tahu maksud saya ya? Sama jangan terlalu tegang ini. Ini nanti dampaknya sama kita. Ini sekarang Selat Hormuz sudah ditutup. Sudah ditutup. Ini dampaknya bukan hanya di sono. Kalau Selat Hormuz yang pegang kunci itu Persia, Iran. Ibaratnya sampean punya kampung yang pintunya cuma satu pintu, one gate, cuma satu pintu, yang pegang cuma itu. Mau lewat mana lagi? Nggak bisa. Ini kalau sudah terus-terusan, nanti harga akan semakin mahal. Dan itu dampaknya sama kita. Mudah-mudahan ini cepat selesai ya. Dan kita hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala cepat selesai. Dan ini presiden kita juga semakin bingung sekarang. Ini gimana cara berdikari? Karena selama ini impor kan? Jangankan minyak impor, beras pun saja kita masih impor. Lalu kita makan dari apa? Jadi ini bukan urusan masalah di sono, ini juga masalah kita. Sekali lagi, skenario kedua mudah-mudahan tidak terjadi. Skenario kedua itu bahaya betul. Karena apa? Ini perang blok barat dan blok timur. Cina, Rusia, Iran, Korea Utara jadi satu itu. Bayangkan ini, Cina, kita menghadapi Cina aja kewalahan. Ini Cina, Rusia. Bayangkan Rusia ini. Satu-satunya ditakuti oleh Amerika itu hanya Rusia dan Cina sekarang. Ini satu blok. Nah, sementara saya kadang-kadang mikirnya itu sulit saya mikir di sini. Kenapa ya negara-negara Timur Tengah kok bloknya ke Amerika? Kalau kita bloknya kemana? Kita ini sekarang. Kita ini bloknya kemana? Kita katanya non-blok, tapi kalau dilihat dari gerak-geriknya Prabowo, dia sudah ke Rusia, dia sudah ke Cina, dia sudah menghindar ke
Amerika. Karena apa? Sebentar lagi dolar itu hancur. Dolar ini semakin terpepet sekarang. Terpepet. Jadi ini adalah masalah kita semua. Jadi saya hanya berbicara singkat padat saja. Pertama, berdoalah untuk saudara-saudara kita kaum muslim yang ada di Palestina agar selalu diperkuat imannya dan mereka mendapatkan haknya. Dan memang sekarang sudah semakin luluh lantak kan sekarang. Tidak tahu ini sampai kapan berlangsung. Kita juga belum tahu. Kita hanya berdoa mereka akan mendapatkan haknya kembali. Dan mereka menjadi muslim yang betul-betul menjadikan kita orang-orang yang betul-betul bertakwa sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti ini secara eskatologi sebelum Imam Mahdi datang semua betul-betul muslim akan jaya. Tapi wallahu alam kapan kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas yang namanya jam dunia ini sekarang sudah terus berjalan. Yang kita lihat hanya Palestina saja. Kalau Palestina itu semakin menuju pada positif, alhamdulillah. Dan itu yang kita doakan. Yang kedua, jangan sampai ini perang terus berlangsung. Jangan sampai skenario kedua yang terjadi. Kalau skenario kedua yang terjadi, alamat perang dunia ketiga, tapi kayaknya nggak sampai ke sana, nggak sampai. Ini hanya psy war, perang psikologi. Makanya sekarang agen-agen intelijen sudah berjuang kemana-mana ini cari data, termasuk ya di sekitar sini, di mana-mana. Mudah-mudahan saya nggak jadi target juga. Jadi jangan sampai skenario kedua. Mudah-mudahan perang cepat selesai. Yang ketiga, ini untuk kita semua. Yang ketiga, kita harus betul-betul sekarang mempersiapkan berdikari dalam segala apapun. Dan jadikan anak-anak kita ini anak-anak yang jangan dibodohi dengan teknologi yang sebetulnya itu menjadi racun. Itu saja. Poin yang ketiga ini yang ingin saya sampaikan betul pada pengajian ini. Jadikan anak-anak kita ini orang-orang yang akan mengemban amanah ilmu ini. Ilmu yang betul-betul telah dipercayakan kepada Adam dan kita warisi. Jadikan anak-anak kita anak-anak yang pintar. Karena kita bisa berkontribusi dengan Islam dengan ilmu ini. Apapun ilmu itu. Ilmu tidak ada batasnya. Tapi ilmu dalam makna positif. Apapun itu, jangan sampai kita punya pemahaman cukup kita ibadah, cukup kita hanya melaksanakan syariat selesai, tidak peduli dengan ilmu-ilmu lain. Padahal ini sekarang kita dihadapkan pada fakta-fakta yang berkaitan dengan IT. Dunia IT sekarang sudah menggila betul. Kalau ini kita tidak masuk ke situ, apa yang harus kita kuasai? Nggak ada artinya. Muslim itu jaya karena peradaban. Peradaban itu jaya karena ilmu. Jangan kita hanya bangga dengan nostalgia masa lampau. Kita dulu peradabannya tinggi. Lah kalau sekarang, siapa yang punya kontribusi? Kita harus memegang ini. Sebab kalau enggak jadi apa-apa kita. Maka anak-anak kita harus kita jadikan untuk mengejar ilmu ini, apapun itu. Maka jangan sampai terjadi seperti mahasiswa-mahasiswa saya sudah masuk di UNER, ya di Fakultas Kedokteran. Bayangkan kalau masuk kedokteran di UNER itu sulit atau gampang? Sangat sulit. Artinya apa? Ini potensi anak pintar. Sangat-sangat pintar. Tapi karena salah jalan, salah guru, salah cari ilmu agama, akhirnya dia tidak mau melanjutkan kuliah. Malah jadi jual kurma naik sepeda pancal. Dengan alasan apa?
Ini tidak ada hubungan dengan agama. Nggak penting, lebih penting ini. Cara berpikir ini sudah sekarang meracuni anak-anak kita. Sepertinya baik, tapi nggak baik. Saya curiga, cara-cara seperti ini dilakukan oleh agen Mossad ini sebetulnya. Untuk apa? Supaya Islam tidak jaya. Meninggalkan pengetahuan, tapi hanya sibuk dengan ritual. Ini kan bahaya. Kita nggak punya kemampuan lagi. Maka saya berharap, jadikan anak-anak kita yang pintar-pintar itu, harus betul-betul kita sokong. Harus betul-betul disokong. Jangan sampai dilepas. Ini fakta real sekarang. Fakta real apa? Satu deret di tempat saya itu ada keluarga yang tidak terlalu punya secara materi. Anaknya pintar. Tapi karena dana untuk kuliah sekarang itu tidak sedikit, akhirnya apa? Sekarang bimbang mau melanjutkan atau tidak. Bayangkan, masuk MAN saja sekarang. Ini beda masalah ini. Masuk MAN yang saya tahu sekarang itu kalau nggak salah sudah 9 juta. MAN, Madrasah Aliyah Negeri. Orang biasa bisa nggak cari uang segitu sekarang? Jadi pendidikan sekarang sudah dirusak. Pendidikan sekarang ini sudah dirusak. Masuk kampus juga begitu. Kalau nggak ada uang besar, sulit kita kuliah. Beda dengan zaman saya dulu. Dulu orang miskin, orang kaya bertarung bersama untuk masuk perguruan tinggi dengan fair. Sekarang nggak bisa. Terus bagaimana? Perlu yang namanya jamaah. Makanya saya menyarankan masjid ini seharusnya jangan konsentrasi hanya bangun fisiknya, konsentrasi bangun SDM jamaahnya itu. Anak-anak yang pintar dipilih, berikan dia santunan untuk biaya kuliah sampai dia selesai. Itu yang seharusnya dimulai. Karena kita nggak ada aset lagi kecuali anak-anak generasi kita ini yang pintar-pintar kuliah kan. Yang kaya harus paham mengenai ini. Masa korban setahun sekali bisa, nyantuni anak-anak pintar nggak bisa. Harus kita mulai, dan itu aset kita sebetulnya untuk kejayaan Islam ke depan. Islam tidak bisa jaya kecuali kita menguasai teknologi. Nggak bisa, kecuali harus kuasai teknologi. Coba perhatikan sekarang. Yang menang Olimpiade kebanyakan muslim atau non muslim sekarang di Indonesia? Non muslim. Saya miris melihat itu. Kenapa harus yang muslim selalu tidak bisa jadi bagian dari Olimpiade matematika, Olimpiade fisika, Olimpiade kimia dan sebagainya? Kenapa harus non muslim? Nah, itulah seharusnya kita harus peduli. Hidup itu nggak bisa sendiri, hidup itu perlu jamaah. Ya, maka kalau kita semua lakukan itu hanya untuk Allah, semua dampaknya itu pasti pahala akhirat itu ada. Jangan hanya konsentrasi sekedar ritual. Karena saya tahu di sini kan sudah ada S3, S4, S5 ya. Jadi saya berikan contoh yang konkret begini. Orang umroh berkali-kali. Berarti uangnya banyak atau enggak? Banyak. Ya, saya ulangi lagi. Orang umroh setiap tahun orang itu. Umroh setiap tahun. Bagus atau enggak? Ayo mulai mikir kan? Umroh setiap tahun, ya itu sebetulnya secara casing oke. Tetapi secara substansi tidak oke. Karena apa? Allah enggak butuh itu. Butuhnya adalah bagaimana peduli dengan orang-orang lain, bagaimana peduli dengan fakir miskin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang mustadafin. Kita bisa umroh setiap tahun sementara tetangga kita anak yang pintar nggak bisa sekolah. Allah memandang mana? Justru yang dipandang ini seharusnya dipedulikan. Anak yang pintar, generasi muslim tidak punya uang untuk kuliah, berikan dana untuk umroh itu untuk mereka.
Cukup bagi kita sekali umrah, nggak perlu berkali-kali. Tapi sedekah kita kepada orang-orang mustadafin itu setiap saat. Itu lebih mulia. Inilah cara beragama yang benar. Jangan terprovokasi dengan apa itu? Umroh setiap tahun pahalanya sekian, menghapus setiap umroh satu dengan yang lain. Betul yang dipakai itu hadis, tapi hadis dimanipulasi untuk kepentingan bisnisnya. Saya nggak peduli sekarang siapapun mau tidak suka dengan apa yang saya omongkan karena akan menghancurkan bisnisnya. I don't care. Kali ini kebenaran. Dunia jangan dirusak oleh kepentingan individu ataupun kelompok karena urusan perut. Tapi ini urusan agama. Harus benar-benar dilakukan. Jadi sekali lagi, bukan berarti saya menghalang-halangi orang yang berumroh, bukan. Tapi apa yang kita punya berikan pada prioritas. Apa itu prioritas? Yang paling penting. Kenapa? Kalau ini kita tidak kuasai, kita akan menjadi bulan-bulanan. Bayangkan, kembali pada tadi yang saya omongin. Ini negara cuman kecil. Bangsa Arab itu punya negara macam-macam, yaitu ada Yordania, ada Lebanon, sama-sama Arab, ada Irak, ada Uni Emirat Arab, ada Kuwait, ada Bahrain, semua ompong, nggak ada giginya. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena di situ ada pangkalan-pangkalan. Kita nggak punya kuasa sekarang. Kecuali kita ya mau menggandeng siapapun yang satu suara, sekalipun Korea Utara, kalau dia bisa kita jadikan apa untuk sama-sama melawan orang yang zalim ini, ya kita bergandengan tangan. Siapapun dia. Kita dulu kan berjuang membebaskan negeri dari Belanda, kan berjuang dengan yang macam-macam toh. Tujuan cuma satu apa? Asal merdeka, yuk kita lakukan bersama. Sampai penjajah ini keluar dari Indonesia dulu. Itulah seharusnya yang kita kedepankan. Yang penting satu tujuan. Jangan sampai yang penguasa zalim ini terus bercokol di situ. Dan itu berbahaya, sangat berbahaya. Kita masih ingatkan bagaimana dulu orang yang bukan muslim, orang Yahudi kok bisa sampai masuk ke Madinah. Pernah tahu kan? Pernah tahu? Masuk ke Madinah. Kok bisa? Dan itu tanpa sesuatu yang menghalangi. Aneh kan? Kenapa? Sudah diterobos. Di Indonesia, untung kita ini nggak bikin kedutaan, nggak bisa. Tapi ada Singapura ini yang mencoba untuk memantau Indonesia ini, dan ada komunitasnya di situ. Agen Mossad ada di situ. Nggak tahu di sini ada nggak? Jadi saudara-saudara, pesan saya yang terakhir, tolong dicermati. Gunakan harta yang kita punya, gunakan fasilitas yang kita punya untuk orang-orang mustadafin, tapi mereka untuk Islam. Jangan sibuk dengan ritual-ritual yang sebetulnya itu hanya fata morgana. Kita lupa dengan yang substansi. Dan itu pesan yang betul-betul ingin saya sampaikan kepada panjenengan semua. Bukan berarti apa yang saya sampaikan itu betul semua. Bisa panjenengan kritisi boleh. Tapi minimal kita bisa saling berkomunikasi, saling sharing. Mana yang kira-kira lebih tepat untuk dilakukan. Kadang-kadang manusia itu egois. Egois kenapa? Uang cari sendiri, besar, umroh berkali-kali. Sementara saudaranya gak bisa umroh, dia biarin. Orang lain dia biarin. Hanya dia senang. Kemudian di sana selfie. Dan ini saya sudah di depan Ka'bah. Dari kesombongan yang disampaikan. Apakah ini yang Allah kehendaki? Bukan.
itu nggak penting, sangat tidak penting. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini mengetuk jiwa kita semua untuk menjadikan semangat Muslim ini menjadi sesuatu yang berharga di masa depan, dan itu tergantung generasi kita sekarang dan generasi kita mendatang. Semua Islam, kejayaan Islam berada di pundak mereka. Kita akan menyaksikan dari alam kubur. Sebentar lagi kita tutup usia. Kita nggak tahu kapan kembali kepada Allah. Generasi ke depan kita siapkan mulai sekarang. Jangan sampai terjadi putus generasi. Dan itu jangan sampai terjadi generasi yang lemah. Tapi harus generasi yang kuat, yang bisa kita banggakan di masa depan. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat untuk panjenengan semua. Baik, ada yang mau tanya? Siapa yang ada yang tanya tadi? Dan dulu Ustaz. Ya, habis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dengar di laporan itu kalau prestasi itu sudah hancur, itu tanda-tanda hari kiamat atau benar itu ada di dalam surat Al-Quran. Seandainya sekarang itu hancur, tanda-tanda hari kiamat itu akan kita. Ya boleh itu saya ada atau benar. Baik, saya jawab ya. Ini kebetulan saya baca buku tulisan dari Syekh Imran Hussein. Beliau menulis buku The Jerusalem in the Quran, bukunya. Beliau mengatakan demikian. Buku ini membedakan dua bangsa Yahudi. Ada bangsa Yahudi Bani Israel yang jika dirunut kakek moyangnya akan sampai kepada Bapak Ibrahim alaihissalam. Mereka adalah bangsa Semit yang hubungan rasnya dengan bangsa Arab jelas terlihat. Di lain pihak, ada bangsa Eropa bermata biru dan berambut pirang yang suatu waktu berganti agama menjadi penganut agama Yahudi, namun tidak mempunyai hubungan dengan keturunan Ibrahim alaihissalam. Pendapat penulis, maksudnya beliau, dan hanya Allah yang maha tahu, adalah bahwa mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak diragukan lagi berasal dari jajaran bangsa Yahudi Eropa tersebut. Ringkasnya, penguasa Israel sekarang itu yang disebut orang-orang Yahudi Ashkenazi, orang-orang Yahudi Eropa yang tidak ada kaitannya dengan bangsa Semit, tidak ada kaitannya dengan bangsa Timur Tengah, ya kan? Faktanya realnya betul kan? Inilah sebetulnya yang membuat kerusakan di muka bumi itu. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan di dalam Quran, memang tidak disebutkan orang-orang Yahudi hancur dengan bahasa seperti itu, nggak ada. Cuma nanti Yerusalem itu betul-betul akan ditaklukkan. Yerusalem dikuasai. Kapan? Hadis Nabi mengajarkan ketika Imam Mahdi akan datang. Dan itu akan dimulai dari Yerusalem. Karena orang Yahudi sampai hari ini itu menolak Isa Al-Masih. Menolak Isa sebagai Al-Masih. Mereka menunggu Al-Masih yang lain. Tapi kalau kita dipandu Quran, Al-Masih sudah datang, yakni Isa, tapi mereka tolak. Mereka hanya menunggu Al-Masih yang lain, yang sebetulnya itu adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Siapa itu Al-Masih Ad-Dajjal? Al-Masih yang palsu. Kapan itu? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas sekarang terjadi pertarungan sengit antara kebenaran dan kejahatan. Sekarang ada blok positif, ada blok negatif. Kita mau masuk blok mana? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas mudah-mudahan kita berdoa hanya kebenaran yang akan sampai di masa depan. Dan kita hanya menunggu pemerintahan Imam Mahdi yang nanti akan muncul. Dan itu akan menguasai Yerusalem nanti, ya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya tutup. Oh, ada lagi? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya di dalam hari Senin tadi disampaikan, intinya bahwa bukan dari Israel fil tadi atau situ fil tadi. Kenapa Allah menciptakan atau mengambil
orang baru saja membuat kerusakan. Sebetulnya Allah bukan menakdirkan bahasanya itu. La tufsidunna fil ardi marratain. Kalau secara harfiah kalian akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Kalau kita cermati, ini jangan sampai salah paham seakan-akan Allah sudah merancang nanti ini makhluk harus buat demikian. Bukan begitu maksudnya. Ini Allah dalam pengetahuannya, kamu pasti akan melakukan ini. Allah sudah tahu. Tetapi pengetahuan Allah itu pasti ada hikmahnya. Pasti mereka akan dikalahkan. Dan memang betul, mereka ketika membuat kerusakan itu mereka akan terusir. Dan itu lama terusir. Sekarang mereka mau kembali kan? Mau kembali. Tapi setelah mau kembali seakan-akan mereka bereufória, sekarang mau kembali. Mau pergi lagi kan? Pergi lagi. Kenapa? Karena memang sudah bukan waktunya mereka untuk berada di situ. Ini adalah mempersiapkan di masa depan untuk orang-orang yang salih. Bumi ini hanya diwarisi oleh orang-orang yang salih, bukan orang-orang yang merusak. Makanya ketika Allah menggunakan redaksi salih selalu dikontraskan dengan fasad. Salih itu bertabrakan dengan fasad. Fasad itu kerusakan. Banyak aneh kan yang menjadi ini sekaligus penutup, yang menjadi tentara IDF. Tentara IDF tahu? Itu kan bukan hanya orang Yahudi, tapi orang Muslim pun ada jadi IDF. Jadi sebetulnya Zionis itu bukan hanya Yahudi yang Zionis, ada yang Kristen Zionis, ada yang Muslim Zionis. Sedangkan Rusia itu Kristen, tapi dia melawan Zionis. Dan mereka tidak bisa kompromi dengan Kristen-Kristen yang Zionis itu. Zionis itu merusak, yang merusak. Jadi sekarang lawan kita itu orang yang Zionis. Nah, jadi Allah sudah memperingatkan itu, pasti mereka tidak akan berkuasa lagi. Dunia hanya untuk orang-orang yang saleh. Jadi jangan sampai salah paham bahwa takdir bahasanya Allah menakdirkan, bukan, tapi Allah mengetahui. Kamu pasti akan membuat kerusakan 2 kali. Saya kira demikian. Mudah-mudahan manfaat dan kita menjadi hamba yang semakin baik. Saat tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon doa, besok pagi jam 6 saya harus terbang ke Palembang. Mudah-mudahan nyawa saya selamat sampai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.